Saudaraku, ada yang berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan. Namun juga ada yang bilang bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Tergantung bagaimana kita mensikapi kehidupan ini dan dari sudut pandang manakah kita memandang kehidupan ini. Ada benarnya bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Saudaraku, seperti halnya ketika kami tim multimedia dari GID Jemblung Cangkring untuk sampai di titik ini, itu penuh dengan perjuangan. Tidak mudah, ada harga yang harus kami bayar. Puji Tuhan kalau saat ini kita akan bisa belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, menggumuli firman Tuhan bersama-sama di tempat ini. Saat ini saya berada di Tombe, saudara. Dan mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami, sehingga kami menjadi setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu yang berbahagia, karena kami ditolong oleh Tuhan untuk mengerti firman Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-28. Demikian firman Allah untuk setiap kita yang dikasihi Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, tetapi bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita gumulkan pada kesempatan yang baik pada saat ini. Saya memberikan tema untuk renungan kita, bertahan sampai akhir. Seperti yang saya sampaikan saudara, bahwa hidup ini dari sudut pandang tertentu, kita akan mengakui bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Kita tahu saat ini, hari-hari ini tidak semakin baik. Tapi sebaliknya, justru hari-hari ini semakin tidak baik. Ada banyak bencana alam yang memakan korban jiwa, yang melumpuhkan roda perekonomian. Ada sakit penyakit yang sampai hari ini belum terselesaikan. Pencarian obat masih terus diperjuangkan. Vaksin sudah diberikan namun belum semua bisa tervaksinkan. Ada banyak perusahaan-perusahaan tutup gulung tikar akibat dari COVID-19. Ada banyak sakit penyakit yang diderita oleh anak-anak Tuhan. Mereka bergumul dengan sakit penyakit. Mereka bergumul dengan kesehatan mereka. Ada yang bergumul tentang perekonomian mereka. Ada yang bergumul dengan banyak hal di tengah-tengah dunia ini. Pada kenyataannya saudara, hidup ini memang tidak mudah. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Mampukah kita akan menghadapi setiap kesusahan, penderitaan, pencobaan yang ada di dalam dunia ini? 100% saya tidak akan pernah percaya kita akan bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di tengah-tengah dunia ini kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Namun saudara, kita akan mampu bertahan sampai akhir menghadapi setiap
kesulitan-kesulitan hidup ini kalau kita mengetahui rahasianya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya 100% kita mampu bertahan menghadapi setiap kesulitan apapun yang kita hadapi di tengah dunia ini. Karena kita tahu rahasianya. Apakah rahasianya itu? Mari kita lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat di ayat yang ke-22. Dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Yang merasakan penderitaan bukan hanya manusia. Semua makhluk alam ciptaan Tuhan ini, saudaraku. Ada pohon, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan apapun juga merasakan yang namanya penderitaan, seperti halnya penderitaan seorang ibu yang sedang bersalin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, kita pada akhirnya mengerti bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami itu memang sangat menyakitkan, memang sangat-sangat membuat kita lemah, memang terkadang sempat membuat kita bingung, saudaraku. Namun mari kita perhatikan, ada satu bagian dari firman Tuhan ini yang menjadi penghiburan buat kita semua. Dan ini adalah rahasia itu supaya kita bisa bertahan sampai akhir menghadapi setiap kesulitan hidup yang kita alami. Apakah itu? Ayat 22 bagian akhir mengatakan, semua makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Saudaraku, ketika seorang ibu sedang bersalin, memang sakitnya luar biasa, bahkan taruhannya adalah nyawa. Namun perhatikan baik-baik, ketika seorang ibu berhasil melahirkan sang jabang bayi yang dikandungnya, bagaimanakah perasaan ibu tersebut? Saudara bisa bertanya kepada istri panjenengan atau kepada ibu panjenengan, bagaimanakah perjuangan mereka ketika merasakan penderitaan yang luar biasa ketika hendak bersalin. Namun keadaan itu berubah drastis ketika sang jabang bayi telah lahir ke tengah-tengah dunia ini. Ada sukacita yang besar, ada kebahagiaan yang tak ternilai apapun, ada sebuah kebanggaan, ada sebuah sukacita yang luar biasa dirasakan seorang ibu yang boleh berhasil melalui penderitaan dan melahirkan sang jabang bayi di tengah-tengah dunia. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, dengan ini Rasul Paulus mau menyampaikan kepada saya dan panjenengan semua, penderitaan yang kita alami, penderitaan yang sifatnya sementara. Tidak selamanya orang benar akan mengalami penderitaan. Ada waktunya penderitaan yang kita kandung ini akan lahir, di mana kita akan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Itulah pengharapan kita. Bersyukurlah, berbahagialah setiap kita anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ayat 24 mengatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ini loh Bapak Ibu, pengharapan yang tidak terlihat ini akan membuat kita semakin tekun, semakin giat, semakin rajin. Tidak sebaliknya, semakin ngelokro. Pengharapan inilah yang membuat kita semakin rindu untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi, semakin meningkat, tidak rog-rog asem, artinya musiman, saudaraku. Pengharapan inilah yang pada akhirnya kita terus tetap kuat di dalam penderitaan seperti apapun modelnya. Kita tetap akan gandol gusti, nyender gusti. Karena pengharapan itulah kita kuat di dalam iman, dan iman itulah yang menyelamatkan hidup saya dan saudara. Percayalah, ada waktunya kita akan mengalami sukacita itu. Semua ada waktunya. Yang di bawah kolong langit ini ada waktunya. Inilah rahasia yang pertama, supaya kita tetap bertahan dalam segala penderitaan yang kita alami di tengah-tengah dunia. Apapun penderitaanmu itu, saudaraku, ketahuilah rahasia ini, bahwa penderitaan kita ini penderitaan yang sementara. Tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan itulah yang akan menyelamatkan. Firman Tuhan memberitahukan rahasia yang besar ini. Bersyukur kita diberitahukan rahasia ini. Tetap semangat menghadapi kehidupan ini. Tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu rahasia yang pertama.
Rahasia yang kedua, kita perhatikan ayat yang ke-26 dan yang ke-27. Dikatakan demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudaraku, rahasia yang kedua supaya kita sebagai orang percaya tetap kuat menghadapi setiap badai kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Percayalah, you're not alone. Kita tidak sendirian. Roh Kudus yang telah Tuhan kirimkan sebagai penolong untuk hidup saya dan saudara semua tidak pernah membiarkan panjenengan menghadapi pergumulan-pergumulan hidup seorang diri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, bab Allah peduli. Di hari Pentakosta ini kita semakin tahu, saudaraku, bahwa Allah, saya dan saudara tidak pernah membiarkan kita seorang diri dalam sedetik pun. Setiap hari-hari kita selalu ditemani oleh Tuhan. Roh Kudus yang Tuhan kirimkan sebagai penolong selalu menyertai hidup saya dan saudara. Dia tahu kita lemah. Dia tahu kita terbatas. Bahkan kadangkala kita tidak bisa berdoa karena beratnya beban hidup yang kita hadapi. Kadang kita hanya bisa mengeluarkan air mata, tidak sanggup berkata-kata dalam berdoa. Namun Roh Kudus yang berdoa untuk saya dan saudara, Roh Kudus yang membantu saya dan saudara, Roh Kudus yang juga turut berdoa untuk saya dan saudara. Percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Allah yang begitu setia, setiap saat, setiap waktu bersama-sama dengan kita. Di hari Pentakosta ini kita semakin tahu bahwa kita tidak pernah seorang diri. Meskipun orang-orang meninggalkan kita, meskipun orang yang kita cintai bahkan mengabaikan kita, tidak peduli kepada kita. Mungkin banyak orang menolak kita, bahkan dunia ini menolak kita. Ada satu pribadi yang tidak pernah menolak kita. Amin. Yesus Kristus Tuhan begitu mengasihi saudara dengan sangat sempurna. Jangan merasa seorang diri. Jangan merasa kecil hati. Persoalan-persoalan yang kamu alami, setiap kesakitan yang kamu rasakan, setiap luka yang kamu rasakan, Allah turut merasakannya. Dan Allah peduli kepada panjenengan. Berdoalah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dengan segenap kekuatanmu. Allah tahu kelemahanmu, Allah tahu keterbatasanmu. Dia akan datang menolong panjenengan. Rahasia yang kedua adalah kita harus percaya bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada Roh Kudus yang senantiasa menemani hidup saya dan panjenengan semua. Rahasia yang ketiga, yang terakhir, supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi badai hidup ini, saudaraku. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya adalah, apakah di saat COVID-19 seperti ini, apakah Allah turut bekerja? Apakah di saat banyak perusahaan gulung tikar, mereka anak-anak Tuhan juga mengalami gulung tikar dalam perusahaannya, apakah Allah turut bekerja? Ketika anak-anak Tuhan juga mengalami terjangkit virus COVID-19, apakah Allah turut bekerja? Firman Tuhan mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tidak ada yang salah
dengan setiap apa yang terjadi, yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi saya dan panjenengan semua. Kita imani saudaraku, bahwa Allah turut bekerja. Allah tidak pernah sekali-sekali meninggalkan saya dan saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dengan tangan kanannya yang penuh dengan kuasa akan menopang saya dan saudara menghadapi keluar dari setiap badai kehidupan yang kita alami. Saudaraku, saya bicara seperti ini bukan berarti saya juga orang yang hebat menghadapi badai dengan mudah, enggak. Kita semua memiliki salib masing-masing. Saya dan saudara memiliki badai yang berbeda-beda. Namun semuanya tidak ada badai yang enak. Semua badai sama beratnya. Semua salib sama beratnya. Namun inilah yang dikatakan Tuhan kepada saya dan saudara, bahwa seberat apapun badai yang kamu alami, Allah turut bekerja. Allah selantiasa ada untuk saya dan saudara. Syaratnya satu, bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah dikasihi Allah, juga sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Kalau kita sudah mengasihi Allah dengan segenap tadi, saudaraku, percayalah, Allah turut bekerja dalam hidupmu, menyelesaikan setiap persoalan hidupmu, merampungkan setiap badai yang ada dalam hidupmu, meneduhkan setiap badai yang ada. Dan kita hanya bisa berkata, haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Ada 3 rahasia supaya kita kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Yang pertama, saudaraku, kita tahu bahwa ada waktunya kita akan mengalami sukacita. Penderitaan yang kita alami akan ada waktunya berakhir dan kita akan mengalami sukacita. Yang kedua, saudaraku, kita tidak pernah sendirian. Roh Kudus yang Tuhan utus sebagai penolong akan membantu kita dalam setiap kelemahan kita, akan membantu kita untuk terus berdoa bagi kita. Dan percayalah, Allah akan tepat pada waktunya menolong setiap saya dan saudara. Yang terakhir, Allah turut bekerja menolong setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Percayalah bahwa ketika kita sudah total mengasihi Tuhan, kita lebih dari pemenang. Allah yang akan merampungkan semuanya. Allah yang akan menyelesaikan badai hidup yang kita alami. Mari, bagian kita adalah mengasihi Allah secara total. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.